Anak-anak sekarang silahkan duduk dengan baik, ya, dengarkan. Pak Agus akan menjelaskan tentang sholat yang hukumnya sunat. Karena sholat itu ada dua macam, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunat. Yang wajib itu seperti sholatul khomsah, sholat yang 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Dan jumaahan itu wajib, fardu ain disebutnya juga. Fardu ain teh wajib yang dilakukan oleh masing-masing. Tidak bisa mamanya sholat, anaknya tidak sholat, tapi anaknya dapat pahala, nggak bisa, ya. Nah, yang sunat itu selain yang fardu. Sholat yang sunat disebut juga sholat nawafil. Nawafil itu artinya amalan tambahan untuk penyempurnaan terhadap sholat yang 5 waktu tadi. Disebut juga sholat tatawwu. Sama sholat yang hukumnya sunat. Salat-salat sunnah sebagai penambah atau penyempurna untuk sholat yang wajib dan memiliki keutamaan yang tidak terdapat pada amalan-amalan lain. Paham tuh? Nah, ini supaya lebih jelas, dalam sebuah hadis dikatakan, ya, yang lengkapnya hadis ini nih. Yang lengkapnya akan Pak Agus bacakan, ya. Tentang sholat yang hukumnya wajib, ya. Di halaman berapa tuh? Bentar ya. Nah, An-Tamimi dari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengerin baik-baik. Awalu ma yuhasabu bihi abdun yaumal qiyamah, artinya yang pertama kali dihisab seorang hamba pada hari kiamat akan ditanya semuanya juga, Pak Agus, kalian seorang-seorang lagi. Kalau kita sudah mati, sudah kiamat, kemudian pengadilan akhirat dibuka, yang pertama kali ditanya salat dulu. Sebelum akhlaknya, sebelum apa-apanya, salatnya dulu. Ya. Fa in kana atamaha kutibat lahu tamah. Apabila salat yang 5 waktu tadi, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, sempurna dikerjakan, tidak lalai, dan khusyuk dikerjakannya, maka dicatat sempurnalah sholatnya. Dan akan diperhitungkan amalan-amalan lainnya. Akhlaknya, zakatnya, hajinya, umrohnya, akan dihitung. Tapi kalau sholat 5 waktunya rusak, terbalik gimana sholatnya? Yang lain nggak dihitungin. Padahal dia suka ibadah haji, umroh, zakat, ya, jariyah, semuanya nggak diterima. Soalnya kan sholatnya tonggaknya. As-sholatu imaduddin, as-sholatu imaduddin. Paman aqomaha faqad hadamadin. Paman tarokaha faqad salah. As-sholatu imaduddin. Paman aqomaha faqad aqomadin. Sholat itu tiangnya agama. Siapa yang mendirikan sholat, mendirikan agamanya di dalam dirinya. Waman tarokaha faqad hadamadin. Siapa yang tidak sholat atau sholatnya tidak benar, dia merubuhkan agamanya. Kalau sudah tidak ada agamanya, apa yang harus dilihat lagi? Udah masuk neraka aja. Ya, seperti itu. Wa in lam yakun atamaha qalallahu lil malaikati. Kalau sholatnya yang 5 waktu itu benar, belang-belang, sholatnya itu benar. Nanti sebelum dimasukkan ke dalam neraka, ditanya dulu, sok sholat sunatnya, tara. Gitu. Maka kata Allah terhadap malaikat, uzuru hal tajiduna li abdi min tatawuin, apakah di hamba itu suka sholat tatawu? Ya sholat sunatnya. Ya. Fatakmilu biha faridotan. Kalau suka sholat sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur 2 rakaat, sesudah duhur 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat, dikerjakan dengan baik. Meskipun belang-belang juga. Nah, amalan sunat itu, sholat sunat itu dipakai nambal kekurangan dalam sholat fardu. Kan nilainya juga begitu. Makanya Ijihan nilainya jelek di akidah ya. Tapi di fikihnya bagus. Ambil nilainya ditambahin.
nilai akidahnya kayak gitu kan, ya kayak gitu kan. Nilai Allah juga ternyata memberikan nilai seperti itu. Nilai sholat padunya minus, jeblok, ambil dari nilai-nilai sholat tatawu, ya. Baik tatawu, sholat rawatib yang mengiringi sholat padu, sholat duha, sholat tahajud, sholat gerhana, ya, dan sholat-sholat lain digunakan untuk menyempurnakan sholatul khamsah. Paham tuh? Paham? Paham? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, selanjutnya summa zakata kadzalika summa tu'khadhu amalu ala hasbi zalik. Seperti itu juga zakat. Ini zakatnya belang betong. Sok sedekah enggak? Sedekahnya dipakai nambal kekurangan zakat. Kamu tara zakat pisan. Nah, udah. Sekarang yang sunat itu terbagi dua, anak-anak. Ada yang harus dia lakukan. Ada yang harus disebut sunat. Yang harus dilakukan, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul, disebut sunat apa? Kiranya tadi ditulis muakkad. Apa aja yang muakkad? Salat qobliyah fajar atau qobliyah subuh, salat tahajud atau witir, salat Idul Fitri, Idul Adha, salat tahiyatul masjid juga. Itu termasuk salat sunatnya sunat muakkad. Sunat tapi tidak boleh ditinggalkan. Kenapa? Karena pahalanya gede pisan. Nah, ada juga yang goiru muakkad. Goir muakkad itu yang tidak muakkad, yang tidak sangat penting. Tapi bukan berarti kita harus mengabaikan. Biarin lah, nggak muakkad ini. Jangan begitu. Tetap amalkan. Kita mah jangan lihat hukum-hukumnya lah, ya. Tiap ada perintah Allah dan Rasul, amalkan sekuatnya. Yang goir muakkadnya itu, kalau rawatib, selain qobliyah subuh, duhur 2 rakaat, setelahnya 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat, itu hukumnya goiru muakkad, yang tidak muakkad. Boleh ditinggalkan sekali-kali? Boleh. Kapan? Ketika kita safar. Tahu safar? Apa safar itu? Bepergian jauh. Misalnya, jangankan yang sunat, yang wajib juga disunahkan untuk dijamak qashar. Yang 4 rakaat jadi 2, ya. Yang 3 rakaat tetap 3, untuk jadi 1,5. Dan dijamak, di qashar itu diringkas jadi 2, dijamak. Misalnya kamu sedang pergi keluar kota, jadi kamu sholat duhur di luar kota, satuin dengan asar di waktu duhur. 2 rakaat, qomat dulu, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar, dan selanjutnya Allahu Akbar 2 rakaat. Sudah selesai, qomat lagi 2 rakaat. Sunatnya kan tidak ada. Tidak ada. Kalau sedang safar, kecuali sholat subuh. Misalnya, Habib, kamu di Pangandaran nih sholat subuh, ya, berjamaah. Sholat sunat dulu 2 rakaat, karena qobliyah subuh hukumnya sunat muakkad, yang tidak boleh ditinggalkan. Tahajud juga jangan ditinggalkan tiap malam. Meskipun sunat, kali-kali mah nggak apa-apa kesiangan, tenanaon, atau sedang sakit, terus sholat tahajud, tenanaon, ya, kalau sedang sehat, sok coba kamu teh bangun jam 3 kali-kali sholat tahajud, 2 rakaat kali 4 8, tambah witir 3 11, atau 4 rakaat tambah witir 3 11. Itu teh muakkad hukumnya, gede pahalanya, akan diberi bangunan yang terpuji di surga, maqama mahmuda, tempat yang terpuji di surga. Luar biasa kan? Kalau sunat sebelum fajar,
diberikan pahala melebihi kekayaan dunia dan segala isinya. Ya. Jadi kamu hafalkan yang muakkad itu tadi adalah yang muakkad, salat sunat yang muakkad itu ya pertama qobliyah subuh, yang kedua tahajud, yang ketiga yang salat gerhana. Nah, salat gerhana juga muakkad. Kalau ada gerhana jangan diam aja ke masjid salat berjamaah, mendengarkan khutbah. Kemarin kan ada ya? Yumo ada gerhana sarewe nonton TV. Kebetulan kan tidak tiap hari ada gerhana. Setahun paling berapa kali? Kadang-kadang sekali, kadang-kadang tidak ada kesempatan. Yuk rame-rame masjid takbiran. Ya, karena termasuk muakkad. Paham tuh? Paham semuanya? Nah, demikian karena sudah waktu menunjukkan jam pulang. Kita akhiri saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.